Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Gerimis rintik-rintik turun. Lembah itu diselimuti kabut, dan di kejauhan, sederet burung kuntul terbang melintas, menciptakan pemandangan yang indah. Sebuah villa besar tampak menjulang di tengah kabut, dan samar-samar terlihat di atasnya dua karakter besar, ditulis dengan gaya flamboyan, pedang tersembunyi. Villa itu dijaga ketat, dan sesekali, orang-orang di dalamnya, dengan pedang terhunus, akan melayang di udara. Deru pedang yang menggema-menggema di seluruh villa. Sesosok berjubah putih berjalan di jalan setapak yang terjal di kaki villa. Sambil memegang payung kertas minyak, ia menatap villa di depannya dengan tatapan melankolis. Ia menginjak tanah, namun tak merasakan jejak lumpur, ia melewati links, namun tak merasakan jejak kabut atau hujan. Ia melangkah sejauh 3 meter, bagaikan makhluk abadi yang terbuang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah menaiki tangga batu di depan gerbang gunung. Tak lama kemudian, ia sudah berada di dalam villa. Meskipun penjagaan ketat, tak seorang pun menyadari jubah putih tambahan itu. Ia terus melangkah lebih jauh ke dalam villa. Melewati tempat latihan bela diri, ia melihat banyak sekali murid villa berlatih pedang, tetapi ia tidak berhenti. Bahkan ketika para master berdiskusi tentang dao di aula utama villa, ia tak menghiraukannya. Hidup bagaikan mimpi. Segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya seolah tak ada hubungannya dengan dirinya. Ia bagaikan udara, hadir secara nyata, namun samar dan tak kasat mata. Tak ada di dunia ini yang menarik perhatiannya atau membangkitkan minatnya. Ia berjalan menyusuri koridor dan halaman hingga mencapai gunung di belakang villa. Sebuah prasasti batu berdiri di pintu masuk. Diukir dengan warna merah cerah, bertuliskan, tanah terlarang. Di bawah huruf-huruf besar, terdapat huruf-huruf yang lebih kecil bertuliskan, mereka yang melanggar tanah terlarang akan mati. Pertahanan gunung bahkan lebih ketat daripada pertahanan villa, namun tak seorang pun memperhatikan pria berbaju putih itu. Ia menyelinap melewati para penjaga seolah berjalan-jalan di taman, tiba di tebing yang tampaknya setinggi 1000 kaki. Di puncak tebing terbaring sesosok mayat yang mengerikan, dipaku oleh pedang tajam. Cahaya pedang yang berkilauan dan tumpukan tulang tampak mencolok. Pemandangan ini tampak kontras dengan pegunungan dan perairan hijau subur di sekitarnya. Pria berbaju putih melipat payung kertas minyaknya, memperlihatkan wajah tampannya. Itu adalah Yi Feng. Yi Feng melayang ke udara dan melayang di samping mayat itu. Ia memandangi tumpukan tulang dan tersenyum lembut, seolah bertemu seorang teman lama. Sambil melirik pegunungan dan perairan hijau subur, Yi Feng mengeluarkan set teh sambil berkata, "Lingkungan di sini cukup bagus. Tempat ini bisa digambarkan sebagai tempat dengan keindahan alam dan surga." Yi Feng meletakkan 2 cangkir giok putih ke udara. Kemudian, ia mengangkat teko dan menuangkan teh berwarna kuning keemasan ke dalam cangkir. Saat gumpalan asap mengepul, Yi Feng mendesah pelan. "Aduh, dengan kepribadianmu, pasti sangat sepi sendirian di sini begitu lama." Setelah itu, mata Yi Feng beralih dari cangkir teh ke tumpukan tulang. Angin sepoi-sepoi bertiup, seolah menanggapi kata-kata Yi Feng. Yi Feng mengangkat cangkir tehnya dan meminumnya sekaligus. Aroma hangat dan manis mengalir ke mulutnya, memberinya rasa damai. Semakin damai yang ia rasakan, semakin ia merindukan masa lalu. Sesosok wajah cantik nan lembut tiba-tiba muncul di benak Yi Feng. Ia seakan melihat gadis polos dan periang yang dulu. Suaranya, bagai lonceng perak, bergema di telinganya. Namun ia tak dapat menangkap kata-kata yang diucapkannya. Saat Yi Feng menelan cairan hangat itu, kehangatan membuncah di hatinya. Senyum Yi Feng memudar, tatapannya gelap dan jauh, pikirannya melayang kembali ke masa lalu yang sangat, sangat lama. Planet itu hancur lebur. Asap memenuhi udara, mayat-mayat, instrumen magis, senjata, dan segala macam puing berserakan di mana-mana. Sinar matahari merah darah condong ke bawah, tetapi tidak membawa kehidupan apapun ke tempat itu. Malah, ia membuat planet itu tampak semakin gersang dan berdarah. Sebuah tim berbaris lelah melewati reruntuhan. Mereka baru saja bertempur sengit, masing-masing menderita luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, tampak babak belur. Namun di antara mereka berdiri seorang gadis muda berbaju zirah. Bersembunyi di balik batu besar, ia berjongkok di tanah, menghadap genangan darah, merapikan riasan dan rambutnya. Wajah cantiknya tetap tak tersentuh genangan darah, tetapi berlumuran darah. Sulit membedakan apakah noda itu miliknya sendiri atau milik orang lain. Gadis itu mati rasa terhadap rasa sakit itu. Ia hanya ingin merasakan sensasi feminin berdandan di depan cermin, berusaha mempertahankan penampilannya yang anggun. Ini adalah pengembangan diri seorang gadis cantik, keinginan utamanya. Setelah bertahan dalam perang yang tak berkesudahan, gadis itu tak lagi yakin akan keselamatannya. Ia berusaha membuat penampilan terakhirnya lebih indah, sebuah tindakan terakhir dari tekadnya. Setelah selesai merias wajahnya, gadis itu berdiri dan berjalan mengitari batu besar, tiba-tiba melihat sekuntum bunga putih bersih kecil. Bunga putih itu bergoyang tertiup angin, kemurnian dan keindahannya berpadu dengan latar belakang berlumuran darah.
Baru saja selesai merias wajahnya, pemandangan indah ini langsung mencerahkan suasana hatinya. Ia melangkah maju dan berjongkok di tanah, dengan hati-hati memetik bunga putih kecil yang kuat itu. Gadis itu mengendusnya, dan aroma ringan memenuhi hidungnya, membuatnya merasa segar. Perasaan ini sudah lama tidak dirasakannya, dan gadis itu merasa rileks sepenuhnya. Melihat gadis itu dengan senyum di wajahnya mengalungkan bunga putih kecil itu di kepalanya, orang-orang lain dalam kelompok itu juga tersenyum. Pemandangan itu begitu indah hingga terasa tak nyata, tetapi mereka sangat menghargai keindahan di depan mata mereka. Adik perempuan, kau berdandan lagi tepat setelah pertempuran. Kau masih sangat mencintai keindahan. Itu sesuai dengan karaktermu, adik perempuan. Titik titik titik. Semua orang berbicara dan tertawa, seolah-olah mereka tidak berada di medan perang. Gadis itu berkacak pinggang dan melebarkan mata indahnya, berpura-pura meremehkan. Apa yang kalian babi besar tahu? Kalian tidak dapat menemukan hal-hal indah ini dan tidak tahu bagaimana menghargainya. Ya, serangga musim panas tidak bisa bicara tentang es. Kita semua orang kasar dan tidak bisa dibandingkan dengan adik perempuan. Wajah gadis itu tampak puas, namun ia masih berpura-pura bersikap angkuh dan arogan. Ia mengangkat pandangannya, mata cerahnya berbinar saat ia berkata, "Cek, aku senang kau tahu. Jika kita menang nanti, aku akan melihat semua pemandangan indah di dunia, mencoba semua hal yang menyenangkan, menyantap semua makanan lezat di setiap planet, dan membeli banyak jepit rambut dan pakaian yang indah." Gadis itu berbicara pada dirinya sendiri, dan semua orang mengikuti imajinasinya, tertawa. Tiba-tiba, secercah cahaya berkelebat di mata gadis itu. Ia menatap semua orang dan memaksakan senyum, berkata, "Tapi jika aku mati, ingatlah untuk menebarkan abuku ke laut, agar aku bisa hanyut mengikuti arus dan melihat pemandangan indah di tepi pantai. Juga, tebarkan abuku di antara lautan bunga yang sedang mekar, agar aku bisa menjadi makanan bumi dan mekar bersama bunga-bunga itu. Tidak, lebih dari itu, taburkan abuku ke Bima Sakti, agar aku bisa mengalir bersama bintang-bintang dan melihat keajaiban langit yang tak terhitung jumlahnya, mengubah setiap incinya menjadi bintang-bintang di langit. Dengan begitu, aku tak akan menyesal." Saat sosok-sosok yang lelah itu menjauh, tawa dan canda mereka semakin samar. Yi Feng menyadari matanya sendiri sedikit kabur, sedikit basah. Ia menyesap tehnya, menelan kepahitan yang menggenang, pikirannya perlahan kembali ke masa kini. Di atas tebing ini, di samping tumpukan tulang ini, beberapa bunga putih bermekaran. Bunga-bunga ini identik dengan bunga yang dikenakan gadis dalam ingatannya di rambutnya. Bunga-bunga itu ulet dan murni, namun entah bagaimana terasa sepi dan sendu. Yi Feng memetik satu dan mendekatkannya ke hidungnya. Ia seperti mencium aroma bunga yang dipegang gadis itu. Aroma lembut itu mengirimkan kejutan ke seluruh tubuhnya, membuatnya kehilangan kesadaran sesaat. Ah! Yi Feng secara naluriah mengambil kendi anggur dan meminumnya, bergumam pada dirinya sendiri. Seolah-olah kerangka di sampingnya memiliki kehidupan, seolah-olah gadis cantik dan lembut itu duduk di sampingnya. Mendengarkan kata-katanya dengan saksama, sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, angin berhenti dan awan berhenti, waktu seolah berhenti mengalir, dan rasanya seolah-olah kembali ke masa lalu. Pasir di pantai selembut selimut Kashmir, airnya sebening kristal, dan lautnya tenang. Tidak hanya itu, penduduk pulau ini berasal dari keluarga yang memiliki sejarah panjang. Mereka menceritakan banyak kisah dan sejarah kepada saya. Pulau ini tidak hanya memiliki budaya dan pemandangan yang indah, tetapi juga makanan yang lezat, tetapi juga ada beberapa hidangan gelap. Ngomong-ngomong, ada juga sejenis kunang-kunang yang bentuknya mirip jangkrik. Kunang-kunang ini hidup di utara pulau. Langit utara selalu dipenuhi aurora, dan kunang-kunang ini seperti aurora yang terpancar di pulau ini. Menghirup angin laut yang asin dan hangat, mendengarkan deburan ombak dan kicauan serangga, serta menatap langit berbintang, pulau ini terasa seperti negeri dongeng, sesuatu yang hanya ada di surga. Petik 2. Tidak jauh dari pulau ini, saya juga melihat daratan bergerak yang dipenuhi berbagai bunga. Itu bukan daratan sebenarnya, melainkan cangkang kura-kura laut raksasa. Pulau ini adalah rumah bagi banyak burung laut dan kupu-kupu. Warnanya cerah dan penuh warna, dan aroma bunganya begitu kaya sehingga dapat tercium hingga 10 mil laut jauhnya. Kura-kura raksasa itu bermigrasi mengikuti musim agar bunga dan tanaman di pulau kura-kura tetap hijau. Juga, ada sekelompok penduduk asli di planet utara itu yang punya cara unik memakan jamur beracun. Pertama-tama mereka mencangkok jamur ke tanaman, yang menetralkan racun jamur, lalu memakannya mentah-mentah bersama daunnya. Rasanya pedas, tapi juga asam dan manis. Oh, dan teksturnya sungguh luar biasa. Daun dan jamurnya keras dan sulit dikunyah, sementara jamurnya terus-menerus mengeluarkan rasa manisnya. Daunnya terasa lebih seperti air lemon. Pada akhirnya, daun dan jamur saling menempel, seolah-olah mengunyah kue beras ketan yang baru dipanggang atau mengunyah awan lembut di langit. Saat mereka mengobrol, hari sudah larut, dan senja semakin dalam. Gerimis telah berhenti di suatu titik, dan malam di sini terasa sangat sunyi. Yi Feng mengangkat kendi anggur dan menyesapnya.
Ia tersenyum dan berkata, kau pasti akan menyukai tempat-tempat yang baru saja kusebutkan. Jadi, kenapa tidak pergi dan melihatnya? Setelah itu, Yi Feng menghabiskan kendi anggurnya. Kalau kau tidak menjawab, aku anggap kau setuju. Kalau begitu, pergilah dan lihat-lihat. Yi Feng berdiri dan menepuk pelan kerangka itu. Dalam sekejap, tulang-tulang putih itu berubah menjadi kilauan cahaya bintang yang menyilaukan, melayang di langit. Secerah pelangi, tetapi bahkan lebih cemerlang. Sehalus aurora, tetapi bahkan lebih bebas. Langit yang redup langsung diterangi oleh bintik-bintik kecil cahaya bintang, sementara hamparan bintang yang luas tersembunyi di kedalaman, tak mampu menandingi kecemerlangannya. Di tengah bintang-bintang yang berkelap-kelip, wajah gadis muda itu tampak melompat. Ia tersenyum manis, senyum yang memikat semua orang. Bintang-bintang tampak menyatu menjadi kanopi aurora borealis. Di balik kanopi itu, di pulau di bawah aurora, gadis muda itu, yang menjelma menjadi cahaya bintang, menari anggun bersama kunang-kunang. Di punggung kura-kura raksasa yang menjelajahi lautan, seorang gadis menjelma menjadi kupu-kupu, terbang tinggi di tengah lautan bunga. Di planet di utara, seorang gadis menjelma menjadi rusa, mematuk dedaunan dan jamur. Di tengah langit berbintang, gadis itu tampak seperti jiwa paling bebas di dunia ini. Ia riang dan lincah, memancarkan kecemerlangannya kemana-mana. Ia melayang dari sungai ke laut, melayang kemana-mana. Ia menjadi makanan, mekar bersama bunga-bunga. Ia menyatu dengan lautan bintang, menatap ke segudang alam. Ia bebas dan gembira, hadir di mana-mana. Yi Feng berdiri diam, mengagumi keindahan dan kesedihan momen ini. Gadis itu tidak mati, ia hanya mengambil wujud keberadaan baru, mengembara di segudang alam langit berbintang. Yi Feng merasa melankolis, namun juga merasa lega dan damai. Saat itu, sekelompok murid yang berpatroli di area terlarang lewat. Mereka melihat fenomena aneh di langit, dan juga melihat Yi Feng, melayang di udara, menatap bintang-bintang. Siapa itu? Teriak murid yang berpatroli dengan suara memerintah. Kau harus mengerti, ini adalah area terlarang di Villa Yujian, namun seseorang telah menyusup tanpa alasan. Semua orang bergegas maju, mengepung Yi Feng. Namun mereka tidak berani bertindak gegabah, karena mereka sama sekali tidak bisa melihat pergerakannya, bahkan sedikit pun tidak. Namun, mereka diam-diam telah memberi tahu pimpinan sekte. Pada saat ini, wajah seorang murid yang berpatroli tiba-tiba berubah. Menunjuk pedang panjang di tebing, ia berseru kepada pemimpin sekte, hilang. Jenazah leluhur kita hilang. Pemimpin parubaya itu ketakutan, matanya tertuju pada Yi Feng. Siapa kau? Katakan padaku, bagaimana kau bisa membuat jenazah leluhur kita menghilang? Ekspresi pemimpin parubaya itu tegas. Ia mengangkat tangan dan melambaikan tangan ke depan, dan murid-murid patroli lainnya melangkah maju dengan senjata terhunus. Leluhur mereka adalah keyakinan mereka, dan sekuat apapun penjajah, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka, mereka tidak akan membiarkan jasad mereka dinodai. Saat situasi mencekam, para pemimpin Villa Changjian menjelma menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke arah mereka. Untuk sesaat, villa itu terbakar oleh pedang, dan suara dengungan memenuhi udara. Hanya dalam beberapa saat, semua pemimpin sekte telah tiba di tebing, mengepung Yi Feng dengan erat. Melihat para petinggi tiba, pemimpin patroli bergegas maju untuk melaporkan, Tuan, para tetua, sisa-sisa leluhur kita telah lenyap. Apa? Semua orang terkejut. Melihat sekeliling, mereka melihat bahwa tebing itu memang kosong, sisa-sisanya telah lenyap. Namun, tetua berambut putih berjubah emas yang berdiri di depan mereka tidak bertindak gegabah. Ia justru menahan keterkejutannya dan mengangkat tangan, memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk tidak bertindak gegabah. Ia melangkah maju, mendekati Yi Feng dalam jarak 3 meter. Aku ingin tahu siapa kau, dan mengapa kau mengunjungi villa kami. Apakah kau bertanggung jawab atas hilangnya jasad leluhurku? Tolong katakan yang sebenarnya, kata pemimpin sekte berambut putih itu dengan tenang, namun nadanya dipenuhi amarah. Ini adalah area terlarang mereka di pegunungan belakang, bagaimana mungkin orang lain diizinkan merusaknya? Terlebih lagi, orang ini tampaknya telah mengambil jasad leluhur, sebuah penghinaan total terhadap mereka. Sebagai seorang keturunan, ia tak tega menyaksikan penghinaan yang diderita leluhurnya setelah kematiannya. Yi Feng tetap diam, mengabaikan pengunjung itu dan menatap langit berbintang yang cemerlang di kejauhan. Melihat ketidakpedulian pengunjung itu, pemimpin sekte berambut putih itu menjadi semakin marah dan menghujaninya dengan pertanyaan. Kau sombong sekali. Sebagai ketua klan, aku, Yu Tuo, bertanggung jawab atas perawatan jenazah leluhur kita. Jika kau tetap diam, aku akan mencari keadilan bagi mereka, bahkan dengan mempertaruhkan nyawaku sendiri. Namun Yu Tuo tetap diam. Ia tak mampu memahami kemampuan Yi Feng, tahu kekuatannya tak terkira. Namun, masalah ini menyangkut kehormatan dan aib leluhurnya dan klan, dan ia harus membuat pernyataan di hadapan seluruh klan. Saat Yu Tuo selesai berbicara, anggota klan di sekitarnya mulai berteriak dengan marah. Setelah hening cukup lama, Yi Feng akhirnya bertindak. Ia menoleh ke arah Yu Tuo dan berkata dengan tenang, apakah kau keturunan Yu Wei? Hati Yu Tuo bergetar mendengar kata-kata itu.
Orang ini benar-benar memanggil leluhurnya dengan namanya. Mungkinkah ia mengenalnya? Yu Tuo mengamati Yi Feng lagi, menyadari bahwa sekeras apapun ia berusaha, ia tak dapat sepenuhnya memahami pria di hadapannya. Namun, penampilan Yi Feng membangkitkan rasa keakraban yang kuat. Mungkinkah orang ini adalah orang itu? Yu Tuo tiba-tiba teringat sebuah adegan yang terkubur jauh di dalam ingatannya. Itu sudah lama sekali. Saat itu, leluhur Yu Tuo, Yu Wei, masih hidup. Ada sebuah potret yang tergantung di kamar Yu Wei. Sosok di potret itu berpakaian putih. Wajahnya tampan, tampak acuh tak acuh dan seperti dunia lain, seperti seorang dewa. Yu Tuo ingat bahwa leluhurnya sangat menghormati sosok berbaju putih di potret itu. Ia juga secara khusus berpesan kepada anggota klan bahwa sosok berbaju putih di potret itu adalah guru mereka. Jika guru itu datang suatu hari nanti, mereka harus menyambutnya dengan hormat dan menaati perintahnya. Kini, potret itu masih tergantung jauh di dalam ruang rahasia Paviliun Sutra di villa. Itu adalah rumah harta karun klan. Bahkan Yu Tuo, sebagai pemimpin klan, jarang memasuki bagian dalam rumah harta karun itu. Dalam benak Yu Tuo, potret itu perlahan mulai menjadi jelas. Pria tampan di potret itu perlahan-lahan bertumpang tindih dengan Yi Feng di depannya, dan akhirnya menjadi orang yang sama. Mata Yu Tuo melebar, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia tak menyangka orang di hadapannya ternyata adalah orang yang ada di lukisan itu. Ia tak menyangka guru yang disebutkan leluhurnya akan datang ke tanah klan mereka. Yu Tuo tertegun sejenak, napasnya pendek dan jantungnya berdebar kencang. Para anggota klan di sekitarnya mengerutkan kening melihat kejadian ini. Apa yang terjadi pada pemimpin klan? Detik berikutnya, Yu Tuo berlutut di tanah dengan gembira, matanya berkaca-kaca saking gembiranya. Ia berteriak dengan suara tercekat, Yu Tuo memberi salam kepada guru, Yu Tuo memberi salam kepada guru. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda secara langsung. Mohon jangan salahkan saya, guru. Mendengar ini, para anggota klan tersambar petir. Mereka yang bereaksi cepat pun berlutut. Mereka yang bereaksi sedikit lebih lambat ditarik oleh orang-orang yang berlutut hingga berlutut di tanah. Mereka semua teringat akan ajaran leluhur mereka dan guru yang dipuja sebagai dewa oleh leluhur mereka. Sesaat, semua orang merasa sangat gembira. Dulu, mereka semua mengira guru ini hanyalah tokoh fiktif leluhur mereka. Rasanya seperti mimpi yang bersinar menjadi kenyataan, tak menentu dan tiba-tiba. Namun tak seorang pun berani mempertanyakannya. Yi Feng mengangkat tangannya sedikit. Anggota keluarga Yu diangkat satu demi satu oleh kekuatan yang lembut. Pemandangan ini memenuhi mereka dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Orang yang memegang kekuatan seperti itu di hadapan mereka pastilah guru yang dipuja leluhur mereka sebagai dewa. Mereka semua adalah anggota keluarga yang kuat, namun sang guru hanya mengangkat tangannya dan mengangkat mereka semua. Banyak yang terkejut, sementara lebih banyak lagi yang terkagum. Mendengar ini, hati mereka menghangat. Jadi sang guru masih peduli pada keluarga Yu. Yu Tuo yang berambut putih, wajahnya terukir usia, berbicara dengan malu, nenek moyang kami meninggal di sini, dan kami mencoba segalanya untuk membawa jenazahnya kembali. Tetapi kami bahkan tidak bisa mencabut pedang itu. Ini salah kami karena kami begitu tidak kompeten sehingga kami bahkan tidak bisa menguburkan leluhur kami. Setelah mencoba segalanya, kami tidak punya pilihan selain memindahkan seluruh klan kami untuk menetap di sini. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai keturunan. Tuan, kami sungguh tidak kompeten. Tolong hukum kami, seru para anggota klan serempak. Yi Feng menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, ini bukan salahmu. Kau sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Yu Wei sekarang bebas. Dia akan bertahan hidup di luasnya langit dan bumi dengan cara lain. Lagi pula, pedang ini ditinggalkan oleh ras alien. Wajar jika kau tidak bisa mencabutnya. Jangan khawatir. Setelah itu, Yi Feng melambaikan tangannya dengan santai. Karat pada pedang panjang itu langsung menghilang, dan pedang itu bersinar dengan cahaya dingin yang mengintimidasi. Pedang panjang itu jatuh ke tangan Yi Feng, seolah baru saja ditempa, ketajamannya tak tertandingi, dan masih baru. Yi Feng menyerahkan pedang panjang itu kepada Yu Tuo. Pedang ini, simpanlah. Yu Tuo mengambil pedang panjang itu dengan tangan gemetar, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Pedang ini adalah senjata suci yang tak tertandingi, dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Namun, sang guru dapat mencabutnya dan memberikannya sesuka hatinya. Kekuatan dan kemurahan hati seperti itu sungguh tak tertandingi. Tak heran jika para leluhur berulang kali memerintahkan suku tersebut untuk menaati perintah sang guru dan menghormatinya. Di saat yang sama, pedang ini juga merupakan aib bagi klan Yu mereka. Pedang itu telah memakukan leluhur mereka ke tebing selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan juga telah menusuk hati para anggota klan mereka. Kini setelah sang guru membebaskan leluhur mereka dan mencabut pedang, duri yang menusuk hati mereka. Pikiran-pikiran jahat di dalam diri mereka pun sirna. Yu Tuo dan anggota klannya sangat gembira. Mereka membungkuk dalam-dalam kepada Yi Feng. Terima kasih, guru. Suara-suara syukur menggema bak ombak. Saat itu, Yu Tuo dengan hormat melangkah maju dan berkata dengan gugup, guru, izinkan saya beristirahat di dalam sekte.
Petik 2. Tidak, saya ada urusan. Anda harus fokus pada kultivasi Anda dan jangan mengecewakan keluarga Yu, kata Yi Feng dengan tenang. Yu Tuo hendak berbicara ketika yang lain mencoba membujuk Yi Feng untuk tetap tinggal. Namun mereka mendapati Yi Feng telah lenyap ke dalam kehampaan, lenyap tanpa suara dari tempatnya. Dengan hormat kami mengucapkan selamat tinggal, guru. Melihat ini, yang lain tidak berani menolak, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Mereka juga tahu bahwa bagi kuil kecil seperti mereka, kehadiran sang guru adalah berkah yang luar biasa, bagaimana mungkin mereka benar-benar berharap untuk tetap tinggal. Semua orang bersujud di tanah untuk mengantar Yi Feng pergi, dan mereka tidak bangun untuk waktu yang lama. Selama beberapa hari berikutnya, Yi Feng menjelajahi galaksi yang luas, tiba di tengah deretan bintang yang memukau. Planet-planet ini beragam, mulai dari tandus dan terpencil hingga cerah dan semarak, beberapa makmur dengan peradaban, yang lainnya liar dan liar. Yi Feng melintasi pegunungan dan sungai, melintasi hutan purba yang lebat, dan bahkan menyelami dasar laut lava. Jejak kakinya melintasi puluhan planet, melewati ratusan kota dan ribuan desa pegunungan. Sepanjang perjalanan, ia bertemu banyak teman lama dan mendengar banyak cerita tentang masa lalu mereka. Di selatan galaksi, di sebuah bintang yang tak mencolok, Yi Feng bertemu dengan seorang ahli alkimia yang telah meneliti racun untuk perang. Untuk mempersiapkan pertempuran, ahli alkimia ini telah mengabdikan energinya untuk tujuan tersebut, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menguji racun tersebut. Hal ini telah menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang tak terkira. Pada akhirnya, racun yang terakumulasi di dalam tubuhnya menjadi terlalu berat untuk ditekan oleh kultivasinya, mengubahnya menjadi tubuh beracun. Tubuh beracun dianggap sebagai malapetaka. Ia terus-menerus melepaskan racun yang kuat, memusnahkan semua kehidupan di sekitarnya. Toksisitas yang dipancarkan oleh tubuh beracun menjadi semakin intens, memperluas jangkauannya. Kondisi bencana ini tidak diragukan lagi mampu menghancurkan seluruh planet. Ia mempertimbangkan untuk bunuh diri. Tetapi bahkan jika ia melakukannya, racun di dalam dirinya akan tetap menyebar. Tubuh beracun itu bahkan akan menguasai tubuhnya, menyebarkan gas beracun kemana-mana, memicu bencana yang bahkan lebih mengerikan. Untuk menghindari membahayakan kehidupan planet ini, sang alkemis master hanya bisa menanggung siksaan tanpa akhir dan mengurung diri di kedalaman lautan terdalam. Itu adalah tindakan yang tak berdaya, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Bahkan setelah meminimalkan bahaya, tidak ada kehidupan yang tersisa dalam jarak 1000 mil dari laut itu. Di planet lain, Yi Feng bertemu dengan mantan master tinju. Ia adalah seorang pria yang terobsesi dengan tinju. Ia telah berlatih seni bela diri sejak kecil, menguasai berbagai gaya. Ia tidak pernah menggunakan senjata, hanya mengandalkan tinjunya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ini karena tinjunya sekuat senjata dewa yang paling kuat. Kekuatan pukulan mereka mampu meremukkan kayu kering dan lapuk, menghancurkan gunung dan sungai. Bahkan, makhluk sekuat itu pun kehilangan lengan dan tinjunya, senjata kebanggaannya, dalam pertempuran besar itu. Bahkan kelahiran kembali Hua Gu pun sia-sia. Sejak saat itu, ia hidup menyendiri di desa pegunungan yang terlantar dan terlantar, hancur lebur. Di planet lain, yang dulunya penuh kehidupan, Yi Feng menemukan kesunyian tak berujung. Lebih dari sekadar kesunyian, planet itu dipenuhi atmosfer menyeramkan dan lautan tulang. Anggota tubuh yang patah dan berbagai senjata berserakan di tanah merah tua. Ketiadaan kehidupan di tempat ini, dibandingkan dengan kemakmurannya di masa lalu, membuat Yi Feng merasakan kesedihan yang mendalam. Ia teringat bahwa tanah hitam di bawah kakinya dulunya adalah lempengan batu biru, dan tempat ini dulunya adalah kota yang luas dan ramai. Jalan-jalan panjang ramai dengan lalu lintas, orang-orang dari segala jenis, dan beragam barang dagangan. Namun kini, hanya kesunyian dan kematian yang tersisa. Ia telah berkelana ke banyak tempat dan melihat banyak pemandangan. Yi Feng terus-menerus mengakhiri tragedi, memulihkan vitalitas planet-planet. Ini adalah perjalanan penebusan. Penebusan itu bukan hanya bagi mereka yang berada dalam kesulitan dan planet yang terpuruk, tetapi juga bagi hati Yi Feng sendiri. Hati Yi Feng yang awalnya berat perlahan-lahan menjadi cerah dengan setiap reuni. Masa lalu tidak dapat diubah, tetapi masa depan masih dapat dikejar. Inilah yang Yi Feng katakan kepada teman-teman lamanya, dan juga yang ia tegur pada dirinya sendiri. Setelah selesai membagikan undangan, beban penyesalan yang berat di hati Yi Feng mereda. Saat itu, angin terasa lebih lembut, cahaya senja terasa lebih hangat. Yi Feng tidak ingat sudah berapa lama sejak terakhir kali ia merasakan kedamaian dan ketenangan adalah saat kembali ke kota Pinjiang. Yi Feng menghela napas panjang, melepaskan perasaan yang terpendam dalam dirinya. Saat itu, ia merasa segar dan rileks. Ia melangkah maju, dengan cepat menghilang ke langit berbintang. Hua Cheng, rumah situ, dihiasi dengan lampu dan spanduk warna-warni. Lentera merah menyala yang besar memancarkan kemeriahan, dan spanduk-spanduk yang cerah berkibar tertiup angin. Tawa dan kegembiraan memenuhi rumah situ. Wajah semua orang terukir senyum tulus, sebuah pemandangan sukacita dan kedamaian.
Yi Feng melangkah melewati gerbang dan berjalan memasuki rumah besar seolah-olah sedang berjalan di taman. Maka, sekembalinya, ia mulai memeriksa semuanya, mencari penyesuaian yang perlu dilakukan. Para pelayan rumah tangga situ sangat sibuk. Mereka belum pernah melihat kepala keluarga situ menganggap sesuatu seserius ini, jadi mereka tidak berani mengabaikan sedikit pun. Ini jelas menunjukkan betapa ia menghargai pernikahan pasangan muda itu. Yi Feng, dengan senyum hangat di wajahnya dan tangan tergenggam di belakang punggung, berjalan menyusuri koridor dan halaman. Meskipun semua orang telah banyak memikirkan pengaturannya, setiap orang memiliki gagasan kesempurnaannya masing-masing. Yi Feng tidak terkecuali. Ia merasa rumah besar itu kurang memiliki karakter, Maka, ia meminta pengurus rumah untuk membawakannya kuas, tinta, kertas, dan batu tinta, dan ia sendiri menulis karakter, dengan tinta cinabar. Ia menulis dengan penuh semangat, sementara beberapa pelayan di sampingnya memotong dan menggunting dengan gunting emas. Hal ini menarik perhatian banyak anggota klan situ, yang semuanya mengagumi tulisan tangan Yi Feng yang indah. Setelah menulis karakter, Yi Feng dan para dayangnya menempelkannya di mana-mana. Agak bengkok, geser sedikit ke kanan. Pasang juga satu di jendela. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Yi Feng merasa masih belum puas dengan sapuan kuasnya sebelumnya. Maka ia pergi ke halaman belakang lagi untuk menggiling tinta dan bersiap menulis syair untuk pasangan muda itu. Semua orang berkumpul kembali. Mereka menyaksikan dengan saksama, menantikan sapuan kuas dan bakat sastra Yi Feng. Yi Feng menulis syair dengan penanya semulus air mengalir. Garis atas, tak perlu alu giok dan hadiah pertunangan $1000. Garis bawah, sudah ada tali merah yang diikat di kedua ujungnya. Panji horizontal, pernikahan yang bahagia. Kaligrafi Yi Feng begitu kuat dan bertenaga, bagaikan lukisan besi dan kait perak, yang membuat semua orang yang hadir bertepuk tangan dan mengaguminya. Pelayan, tolong bawa bait ini ke kamar pengantin dan pasanglah. Juga, panggil Chang Seng dan beritahu dia bahwa aku sudah kembali dan menunggunya di halaman. Baik, Tuan Yi, kata pelayan itu dengan hormat, lalu pergi. Yi Feng akhirnya punya waktu untuk menyesap teh dan menyaksikan awan berlalu. Sesaat kemudian, Chang Seng, mengenakan kemeja biru, datang dengan gembira. Semakin dekat hari pernikahan, semakin cemas Chang Seng. Ia khawatir Yi Feng tidak akan bisa kembali menghadiri pernikahannya dan tidak bisa memimpin upacara. Mendengar kabar kembalinya Yi Feng, Chang Seng merasa bahagia dan tenang dari lubuk hatinya. Saudara Yi Feng, akhirnya kau kembali. Chang Seng berlari kecil menghampiri dengan wajah berseri-seri, tampak bersemangat seperti seseorang yang baru saja merayakan acara bahagia. Yi Feng menatap Chang Seng dan tiba-tiba teralihkan sejenak. Kemudian ia tersenyum dan mengangguk terus-menerus. Tampaknya si Tu Qingyi adalah istri dan ibu yang baik. Alasan hilangnya kesadarannya adalah karena kemeja hijau Chang Seng mengingatkan Yi Feng pada leluhurnya. Dahulu kala, ketika mereka bertemu, pria berkemeja hijau itu membawa pedang panjang di punggungnya, dan menjelajahi dunia dengan pedangnya. Duduklah, Yi Feng mengajaknya. Chang Seng duduk di bangku batu di dekatnya. Tentu saja, saudara Yi Feng, aku masih bangun pagi setiap hari untuk berlatih pedang sampai siang. Aku sudah menguasai ilmu pedang yang kau ajarkan. Setelah itu, Chang Seng hendak berdiri dan berlatih beberapa jurus pedang, tetapi Yi Feng menghentikannya. Mendengar ini, Chang Seng sangat gembira. Benarkah, teman-teman lama leluhurku akan datang ke pernikahanku? Ini suatu kehormatan besar bagi generasi muda sepertiku. Tapi bagaimana kau menemukan mereka, saudara Yi Feng? Tanya Chang Seng dengan heran sekaligus gembira. Jangan tanya bagaimana aku menemukan mereka. Ingat saja instruksiku, kata Yi Feng sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Chang Seng segera menjawab, jangan khawatir, saudara Yi Feng. Aku pasti akan memperlakukan mereka dengan baik dan tidak akan mempermalukan leluhurku maupun saudara Yi Feng. Chang Seng terbiasa sendirian, jadi mendengar para tetua datang ke pernikahannya tentu saja merupakan sumber kegembiraan. Orang-orang ini sudah seperti keluarganya, dan ia khawatir tidak ada seorang pun di rumah. Meskipun sebagian besar warga di kediaman situ menyetujui pernikahan tersebut, sekelompok kecil masih mengkritik Chang Seng di belakangnya. Mereka mengatakan Chang Seng yatim piatu tanpa kerabat. Mereka mengatakan ia memanfaatkan status yatim piatunya untuk menikah dengan keluarga situ, tetapi sebenarnya mengincar kekayaan keluarga. Lagi pula, pernikahan itu sudah dekat, dan tidak bijaksana untuk menimbulkan masalah. Lagi pula, mulut pihak lain ada di wajah mereka, dan ia tidak bisa ikut campur. Yi Feng tampaknya memahami pikiran Chang Seng dan dengan lembut membelai kepalanya. Jadilah pengantin priamu, aku akan mengurus semuanya. Ya, Chang Seng mengangguk cepat. Yi Feng tersenyum penuh arti. Anak ini hanya berpakaian lebih dewasa, tetapi hatinya masih Chang Seng yang sama. Namun ia masih muda, dengan banyak waktu untuk mengalami dan berkembang, dan Yi Feng tidak punya kekhawatiran. Bagaimanapun, ia adalah keturunan keluarga Chang, dan darah dagingnya mengalir dalam dirinya. Lanjutkan urusanmu. Baiklah, saudara Yi Feng, kata Chang Seng tanpa basa-basi lagi.
Kata-kata Yi Feng menenangkannya, dan ia kembali mempersiapkan diri. Hari itu, langit di atas Huacheng cerah tanpa awan. Jalan-jalan panjang dipenuhi dentuman gong dan genderang, sebuah pemandangan yang meriah. Chang Seng, mengenakan gaun pengantin merah menyala, menunggang kuda hitam yang tinggi. Puluhan orang mengikutinya dari belakang. Ada yang menuntun kuda, ada yang membawa muatan, dan ada pula yang memegang plakat pernikahan kayu besar bertuliskan, "Si Kebahagiaan," dengan cinabar. Muatan-muatan itu membawa kacang-kacangan, kurma, permen pernikahan, dan hadiah-hadiah lain untuk para penonton yang mencari keberuntungan. Di tengah sorak-sorai kerumunan, kuda-kuda tinggi itu berderap perlahan di sepanjang trotoar batu biru, menuju situ mansion. Mengikuti di belakang Chang Seng sebagian besar adalah teman-teman lamanya. Orang-orang ini, yang umumnya berasal dari keluarga sederhana, sangat gembira. Melihat junior mereka, Chang Seng, bangkit begitu cepat dan merebut hati nona situ. Sepanjang jalan, mereka membagikan undangan kepada para pria, wanita, dan anak-anak yang berbaris di sepanjang jalan untuk merayakan pernikahan, bahkan membagikan permen kepada anak-anak. Jalanan yang panjang dipenuhi tawa dan kegembiraan, diiringi aliran doa, pujian, dan ucapan selamat yang tak henti-hentinya. Berparade di jalanan untuk menyambut pengantin wanita merupakan tradisi utama dinasti Qianlong. Hal ini bertujuan untuk menyebarkan kabar baik dan memeriahkan suasana pernikahan. Mendengar semua pujian itu, Chang Seng tampak sedikit malu. Ia tiba-tiba merasa tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Ia pernah melihat para pengantin pria berparade di jalanan dan membayangkan hari pernikahannya sendiri. Namun ketika hari itu akhirnya tiba, ia masih sangat gugup, takut akan kesalahan. Ia teringat nasihat kakak laki-lakinya, Yi Feng, untuk tetap percaya diri dan tenang. Maka ia pun menegakkan kepalanya, mempersiapkan diri untuk momen terpenting dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian, Chang Seng dan rombongannya tiba di gerbang rumah situ. Situ Taili, ditemani oleh banyak keluarga dan klannya, telah menunggu di pintu. Yi Feng tidak menemani Chang Seng dalam parade, ia telah tiba bersama Situ Taili. Melihat prosesi akbar yang diiringi tabuhan genderang dan gong, keluarga situ bersorak-sorai. Sekelompok anak situ, begitu melihat keranjang berisi kacang, permen, dan kurma, langsung mengerumuni mereka, melolong seperti anak serigala saat melihat daging. Kemudian, semua orang mulai menyapa para tamu. Pada saat itu, tak seorang pun melihat pengantin wanita. Ini merupakan tradisi di dinasti Qianlong. Setelah pengantin pria berparade di jalanan, ia akan mulai menerima tamu. Setelah waktu yang baik tiba dan para tamu telah berkumpul, pernikahan resmi dimulai. Disaksikan oleh banyak kerabat dan sahabat, kedua mempelai akan memberikan penghormatan kepada langit dan bumi, orang tua mereka, dan satu sama lain. Setelah upacara, pengantin wanita akan kembali ke kamar pengantinnya, sementara pengantin pria menghibur para tamu. Sementara itu, siapapun yang datang untuk memberikan ucapan selamat, tanpa memandang status, akan diundang ke meja samping untuk menikmati jamuan pernikahan. Oleh karena itu, jamuan pernikahan untuk keluarga kaya seperti keluarga situ merupakan perayaan bagi seluruh kota Hua, bahkan lebih meriah daripada Tahun Baru Imlek. Hal ini sudah biasa. Pernikahan keluarga-keluarga terkemuka biasanya dimeriahkan dengan hidangan lezat yang berlimpah, persembahan yang tidak tersedia bagi orang biasa. Akibatnya, terlepas dari kekayaan, sebagian besar orang berbondong-bondong ke rumah situ untuk menunjukkan dukungan mereka. Pernikahan Chang Seng sangat mewah. Rumah situ didekorasi dengan mewah, dengan 1000 meja terhampar untuk acara tersebut. Keluarga situ juga mengundang teman-teman dari seluruh penjuru dunia. Kemurahan hati yang mewah ini menunjukkan betapa pentingnya keluarga situ bagi pernikahan tersebut. Ini bukan hanya suguhan istimewa bagi pengantin baru, tetapi juga menunjukkan kemurahan hati dan kekuatan keluarga situ. Para tamu berdatangan tanpa henti. Chang Seng pun berseri-seri. Sebelum memasuki rumah, semua orang saling bertukar kata-kata keberuntungan. Kata-kata seperti, semoga Anda segera memiliki seorang putra, semoga Anda bersama selamanya, semoga Anda hidup bahagia selamanya, semoga Anda hidup rukun seperti pasangan, dan semoga Anda saling mendukung dalam suka dan duka. Kata-kata keberuntungan ini sangat menyentuh Chang Seng. Memikirkan Qingyi tercintanya, ia merasakan gelombang kebahagiaan dan kepuasan. Namun, selalu ada saja pembuat onar yang datang tanpa diundang dan ingin membuat masalah di pesta pernikahan. Saat itu, seorang pemuda berjubah brokat datang dengan langkah yang tidak mengenali kerabatnya. Wajahnya tajam dan tatapannya arogan. Di belakangnya, diikuti dua tuan dengan aura yang kuat. Ketiganya mengenakan parang di pinggang mereka, dan jelas mereka tidak datang untuk memberi selamat. Pemuda itu menatap Chang Seng dari atas ke bawah dengan tatapan yang sangat tidak ramah. Kemudian, ia menatap Situ Taili dengan ekspresi jenaka. Tanpa menunggu Situ Taili menjawab, pemuda itu mengejek, tapi kau, keluarga Situ, sungguh terlalu kuat. Beraninya kau mengabaikan kata-kata kami dari Gunung Wusheng. Kalau begitu jangan salahkan kami karena datang tanpa diundang untuk membantu pesta pernikahanmu dan membuatmu bersenang-senang. Hahaha, pemuda itu tertawa sangat arogan.
Dua tuan di belakangnya melangkah maju, samar-samar melindungi pemuda itu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.